Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23 yang berbunyi, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya dilahirkan oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Mari kita mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Tahukah kita bahwa di dalam sebuah benih yang kecil dan tampak kotor itu justru terkandung sumber kehidupan? Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele atau sederhana itu akan tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah. Dari buah yang dihasilkan terjadi tuaian alias pelipat gandaan. Namun, untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu ditanamkan di dalam tanah. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau menegaskan bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan benih. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari benih alamiah. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita selalu diawali dari benih firman Tuhan yang ditanamkan di dalam hati kita umat manusia. Penulis dari kitab Mazmur 107 ayat 20 dan ayat 25 menuliskan bahwa disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, dan Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan itu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah hati kita siap sedia untuk menerima tumbuhnya benih firman Tuhan Allah Bapa kita? Ada banyak sekali orang yang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki respons hati pendengarannya yang benar terhadap firman Tuhan Yesus. Seringkali mereka atau kita hanya mendengar firman Tuhan seakan-akan bisa kita lakukan sambil lalu saja, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras dengan penuh bersama dengan semak-semak duri, sehingga benih firman yang ditanam pun tak akan tumbuh dan berdampak apa-apa. Itulah sebabnya penulis kitab Amsal pada Amsal 4 ayat 20 hingga 22 menasihatkan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Untuk memperoleh firman Tuhan yang hidup, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan, mengarahkan mata, telinga, dan hati kita yang tertuju hanya kepada firman Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam kitab Nabi Yesaya 50 ayat 4 bagian B menegaskan, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Karena iman percaya itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita agar kita memahami betul dengan benar apa sesungguhnya benih firman Tuhan yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita umat manusia yang subur, maka pasti akan bisa dan dapat menghasilkan mujizat atau tanda-tanda yang ajaib yang akan membawa seluruh hidup kita ini
dapat memperoleh kemenangan dari segala kuasa yang jahat, termasuk terhadap segala kuasa sakit penyakit apapun juga, dan juga akibat terdampak oleh kuasa wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana kita secara pasti akan mendapat adanya kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit yang dianugerahkan melalui mujizat, kepulihan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dari nas renungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, agar kami senantiasa menyadari bahwa di dalam menikmati hidup ini, semata-mata kami hanya bisa hidup karena dilahirkan oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, yang sungguh-sungguh harus menjiwai kehidupan kami di dalam boleh kami selalu mengarahkan mata, hati, telinga, pendengaran kami itu terhadap firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami dengarkan sekaligus boleh kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Kini kami mau berdoa bagi setiap kami yang menderita akibat gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun juga, termasuk akibat pandemi COVID-19 yang masih saja begitu menimbulkan korban yang banyak di antara umat manusia di seluruh dunia ini, dan lebih khususnya lagi di seluruh Indonesia maupun di Sumatera Utara ini. Kami percaya Bapa bahwa dengan hikmat Tuhan kami senantiasa dapat melawan kuasa itu semua. Kini kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.